Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deanira Sabrina dari Prodi Manajemen Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pembukaan rekening dana nasabah. Sebelum memasuki materi, saya akan membacakan daftar isi yang akan saya bahas dalam materi ini. Yang pertama ada pengertian pembukaan rekening dana nasabah, yang kedua ada jenis-jenis rekening, yang ketiga ada dokumen yang harus disiapkan, yang keempat ada tips memilih rekening, yang kelima ada langkah pembuatan rekening, yang keenam ada fungsi rekening dana nasabah, yang ketujuh ada kelebihan dan kekurangan rekening dana nasabah, dan yang terakhir kesimpulan. Yang pertama ada pengertian pembukaan RDN. Pembukaan rekening dana nasabah adalah proses yang dilakukan oleh individu atau badan hukum untuk membuka rekening di suatu lembaga keuangan seperti bank. Selanjutnya jenis-jenis rekening. Ada 3 jenis rekening. Yang pertama rekening tabungan untuk simpanan sehari-hari. Yang kedua rekening giro untuk transaksi bisnis dengan fitur cek dan biliet giro. Yang ketiga ada rekening deposito untuk simpanan berjangka dengan bunga yang lebih tinggi. Selanjutnya ada dokumen yang harus disiapkan. Yang pertama identitas diri. Ada KTP, SIM, paspor, akta pendirian perusahaan, dan dokumen identitas pengurus untuk badan hukum. Yang kedua ada NPWP, terkadang diperlukan untuk keperluan perpajakan. Yang ketiga dokumen pendukung, bukti alamat, tagihan listrik dan telepon, atau dokumen lain yang diminta oleh bank. Selanjutnya tips memilih rekening. Yang pertama, biaya administrasi. Periksa biaya bulanan dan biaya lainnya. Yang kedua ada bunga. Bandingkan suku bunga untuk rekening tabungan. Yang ketiga, fasilitas. Pilih bank yang menawarkan fasilitas seperti internet banking dan mobile banking. Langkah-langkah pembukaan rekening. Yang pertama, pilih bank dan jenis rekening. Tentukan bank dan jenis rekening yang sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, siapkan dokumen. Kumpulkan semua dokumen yang diperlukan. Yang ketiga, kunjungi kantor cabang. Datang ke bank dengan membawa dokumen-dokumen penting. Yang keempat, isi formulir. Lengkapi formulir pembukaan rekening yang disediakan. Yang kelima, setoran awal. Lakukan setoran awal sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan oleh bank. Yang keenam, dapatkan bukti rekening. Setelah disetujui, nasabah akan menerima buku tabungan dan kartu ATM. Fungsi rekening dana nasabah. Melalui RDN, semua aktivitas investasi seperti jual beli aset dan return saham yang berbentuk dividen akan secara otomatis tercatat. Selain itu, fungsi lain dari rekening dana nasabah adalah untuk memudahkan para investor dalam mengawasi transaksi investasi secara langsung. Tentunya, kemudahan tersebut juga diiringi dengan keamanan transaksi bagi investor. Misalnya, jika ingin melakukan penarikan dana dari rekening dana nasabah, langkah-langkah yang berlaku tidak sepraktis seperti saat Anda menarik uang di rekening biasa. Diperlukan proses transfer yang ke rekening tujuan sebelum akhirnya investor dapat menarik uang dari rekening dana nasabah. Sedangkan untuk cara transfer ke rekening dana nasabah, Anda dapat melakukannya melalui mesin ATM, store tunai di teller bank atau M-Banking. Pastikan juga bahwa nama pemilik rekening dana nasabah adalah milik sendiri dan cek nomor RDN Anda pada email konfirmasi. Kelebihan rekening dana nasabah. Yang pertama, keamanan. Uang nasabah disimpan di lembaga keuangan yang terdaftar, sehingga lebih aman dibandingkan menyimpan uang di rumah. Yang kedua, aksesibilitas. Rekening dapat diakses kapan saja dan dari mana saja, terutama dengan adanya layanan perbankan online. Yang ketiga, bunga. Beberapa rekening dana nasabah menawarkan bunga yang dapat meningkatkan jumlah tabungan seiring waktu. Yang keempat, fasilitas transaksi. Mempermudah bertransaksi seperti transfer uang, pembayaran tagihan, dan penarikan tunai. Yang kelima, catatan keuangan. Memudahkan nasabah dalam mengelola dan memantau keuangan mereka melalui laporan bank. Selanjutnya, kekurangan rekening dana nasabah. Yang pertama, biaya administrasi. Beberapa rekening mungkin dikenakan biaya bulanan atau biaya transaksi yang dapat mengurangi saldo. Yang kedua, persyaratan. Pembukaan rekening seringkali memerlukan dokumen dan persyaratan yang cukup rumit. Yang ketiga, batasan penarikan. Beberapa rekening memiliki batasan penarikan atau tidak mengizinkan penarikan dalam jumlah besar tanpa biaya tambahan. Yang keempat, risiko penutupan. Jika rekening tidak aktif dalam waktu tertentu, bank dapat menutupnya yang bisa merugikan nasabah. Yang kelima, keterbatasan layanan. Tidak semua bank menawarkan layanan yang sama sehingga nasabah perlu memilih dengan bijak.
Yang terakhir, kesimpulan, proses pembukaan rekening dana nasabah merupakan langkah penting dalam hubungan nasabah dengan lembaga keuangan. Pemahaman yang baik tentang dokumen yang diperlukan, jenis rekening, dan prosedur yang harus diikuti akan mempermudah nasabah dalam mengelola keuangan mereka. Sekian materi pembukaan rekening dana nasabah yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.